Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar Akuntansi. Oke, untuk pertemuan hari ini, Bu Asa akan membahas dan mereview, juga mengevaluasi hasil praktek mengajar teman sejawat kalian dengan pembelajaran berbasis proyek. Oke, untuk itu Bu Asa akan mengambil sampel 2 aja kayaknya ya, punyanya Kusnia dan juga yang satunya punyanya, mmm, ini Ahmad Ali, oke. Nah, sekarang Bu Asa akan menayangkan video praktek mengajar dari Kusnia, sekaligus nanti akan langsung Bu Asa review. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu kira-kira ketika kemarin praktek mengajar, itu kekurangannya seperti apa. Nanti bisa diperbaiki ketika teman-teman praktek mengajar yang sesungguhnya pada waktu KPL. Oke, kita lihat. Nah, baik, sekarang kita dengarkan dari Kusnia. Oke, Bu Asa stop dulu. Jadi ini Bu Asa tanggapi di bagian awal, yaitu kegiatan awal ya, di mana pembukaan. Di sini Kusnia langsung bilang Assalamualaikum bla 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 kayak gitu. Nah, ini Kusnia sudah baik untuk memberikan salam, tapi jangan lupa bertanya bagaimana kabarnya dari peserta didiknya, kemudian presensinya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya Kusnia juga harus melakukan apersepsi. Apersepsi itu apa? Jadi Kusnia bisa bertanya, materi yang terakhir kemarin itu seperti apa dan juga menghubungkan materi yang terakhir kemarin ke materi yang sekarang. Seperti itu. Dan juga yang sangat-sangat wajib di pertemuan awal adalah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Kalau di kelas secara online maupun offline seperti itu. Jadi nggak langsung menyebutkan, jadi kita hari ini akan belajar tentang pengertian peluang usaha. Jadi sebelumnya harus dijelaskan persepsinya dulu, dikasih preambul ataupun awalan. Kenapa dia harus belajar materi ini, kemudian tujuannya seperti apa, kayak gitu. Dan juga mungkin dijelaskan ini masuk KD yang mana, mata pelajaran yang apa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi Bu Asa stop dulu. Jadi ini tadi di mulai penjelasan ini sudah bagus, cuma perlu ada interaksi dengan peserta didik. Walaupun awal-awal itu tetap aja peserta didiknya diajak ngomong. Gimana sudah jelas ataupun teman-teman
Bisa bertanya bagaimana Bu Kusnia, tentang misal faktor internal ataupun faktor eksternal. Jadi walaupun di awal tetap harus ada interaksi dari guru dan juga peserta didik. Oke, jadi dari sini, Kusnia cara menjelaskannya masih kurang gimana ya, sudah bagus sebenarnya, tapi masih kurang santai, cenderung masih membaca dan juga masih agak sedikit kaku. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan masih praktek awal-awal, tapi ya overall kayaknya sudah bagus. Cukup ditingkatkan gitu aja, lebih santai, kayak ngobrol saja. Jadi peserta didiknya pun juga tidak akan tegang, kayak gitu. Nah, di sini di menit keempat ini bisa didengarkan bahwa di sini kayaknya Kusnia agak sedikit grogi, seperti itu. Tapi ya emang wajar biasanya di awal-awal praktek mengajar. Nah, ini perlu dihilangkan groginya karena jadi seperti salah-salah ngomong ataupun salah-salah baca. Jadinya peserta didiknya juga bingung ini sebenarnya gurunya mau ngomong apa, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi.
Oke, ini sampai di pertengah-tengahan ini Bu Asa masih belum melihat interaksi antara guru dan juga peserta didiknya. Jadi masih cenderung ke ekspositori ataupun penjelasan langsung dan juga cenderung ceramah aja gitu, belum kelihatan di sini tuh belum kelihatan projeknya itu seperti apa. Padahal pembelajaran berbasis project itu, walaupun nanti kamu berikan di akhir, itu tetap di awal itu kamu harus menjelaskan, kira-kira nanti pertemuan hari ini tuh mau ngapain aja, itu harus jelas. Gitu. Tadi juga nggak ada mata pelajarannya apa, gitu nggak ada, KD-nya apa, seperti itu nggak ada. Mungkin tujuan pembelajarannya itu yang wajib juga nggak ada, jadi perlu diperbaiki lagi. Oke, coba kita lihat di menit sekian. Ini juga mungkin pemilihan mapelnya masih kurang apa ya, kurang kurang greget gitu, tapi nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Jadi siapa tahu pemilihan materi dari teman-teman yang lain nanti lebih ke yang fundamental gitu ya, kayak harga pokok produksi, kemudian persamaan dasar akuntansi, yang lebih seperti itu. Oke, coba kita cepetin, kita lihat sebenarnya ini point of view-nya di menit keberapa ini tentang project Whistler nih. Sebentar, sebentar. Jadi ini tanya jawabnya udah mau akhir-akhir ya. Padahal teman-teman nih tanya jawab boleh kok, apa namanya, di awal-awal pun juga boleh, justru makin banyak interaksi makin bagus kayak gitu.
Oke, sampai di sini masih belum kelihatan project based learning-nya karena tadi ya di awal memang nggak disampaikan kira-kira mau ngapain kayak gitu, tapi it's okay, nggak apa-apa kita lihat lebih maju lagi. Oke, kayaknya ini ya, ini mulai mulai apa, kelihatan nih project dari gurunya, bahwa di sini diminta observasi di tempat sekitar. Oke, ini 100% project based learning, betul sekali. Oke, sudah bagus ini Kusnia tugasnya. Karena beda ya, problem based learning dan project based learning. Kalau project itu kita lebih meng-create sesuatu kayak gitu, meng-create sesuatu dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat apakah ada gap antara teori dan juga kenyataan ataupun implementasi yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Oke, kita next. Di sini kita lihat penutupannya. Oke, jadi untuk penutupannya sudah bagus, tapi jangan lupa tadi di penutupan harusnya Kusnia memberikan motivasi-motivasi untuk peserta didiknya agar tetap semangat untuk belajar. Belajar dalam pertemuan itu maupun nanti yang pertemuan selanjutnya maupun ketika mengerjakan proyek ini. Jadi harus memberikan apa ya? Reward-nya itu nggak harus benda, tapi misalnya, "Ayo nanti yang, semangat ataupun bisa menjawab ini, nanti akan Ibu berikan poin," ataupun, "Oh iya bagus, pintar," kayak gitu. Jadi itu nanti secara otomatis akan, memacu semangatnya peserta didik untuk berinteraksi, mau menjawab atau menyanggah, itu terserah, kayak gitu. Jadi ini tadi untuk overall khususnya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi, bagaimana tadi pembukaannya ya, karena apa? Pembukaan itu adalah kunci kita ketika mengajar, gitu. Jadi nanti peserta didiknya itu tidak bingung di pelajaran ini, mata pelajaran ini tuh mau ngapain saja. Kemudian tujuan pembelajaran, itu yang paling penting. Oke, kita stop dulu punyanya Kusnia ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat, punyanya Ahmad Ali. Kita lihat punya Ahmad Ali. Nah, ini untuk pembukaan
Ahmad Ali sudah cukup bagus. Tadi bertanya kabarnya seperti apa, seperti itu. Tapi absennya kayaknya lupa. Absen tuh nggak harus disebutkan, misalnya diingatkan, oh ya nanti jangan lupa mengisi Google Form ataupun apa, kayak gitu boleh. Kemudian juga, apa namanya, jangan lupa disampaikan tujuan pembelajarannya, kayak gitu. Oke, di sini sudah kelihatan mau pakai apa, yaitu tadi project based learning ya. Tapi ini tadi Ahmad Ali sepertinya tujuan pembelajarannya, mata pelajarannya apa, KD-nya apa, IPK-nya seperti apa, itu perlu dijelaskan secara detail seperti itu. Untuk proses yang lebih bagus ya kayak gitu, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa diulangi di praktek pembelajaran yang selanjutnya. Oke, bagus untuk penjelasannya ini sudah cukup jelas ini dari Ahmad Ali ini. Clue-nya tuh sudah jelas. Ini kayaknya lebih santai ini. Ahmad Ali lebih santai. Kemudian juga interaksinya sudah ada, cuma cukup ditingkatkan sedikit lagi kayak gitu. Oke, kita lihat di menit yang selanjutnya. Oke, bagus. Bahasa suka karena ini lebih cenderung santai.
Coba kita lihat di menit terakhir. Oke. Oke, bagus sekali. Di sini Ali menjelaskan eh, indikator-indikator ataupun rubrik penilaian yang nantinya guna untuk menilai dari proyeknya itu. Itu bagus kalau misalnya memang dijelaskan kira-kira kriterianya apa sih untuk mendapatkan nilai yang bagus ataupun sempurna kayak gitu. Jadi di sampai akhir ini kayaknya Ali kurang motivasinya sudah ada, cuma kurang 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 gimana ya, kasih stimulus ataupun motivasi buat peserta didiknya agar lebih semangat gitu. Kasih reward, oke bagus, pintar, kayak gitu. Jadi nanti peserta didiknya itu akan lebih semangat lagi, kayak gitu. Oke, sebenarnya kata kuncinya ketika kalian ini praktek mengajar itu yang pertama adalah pada pembukaan. Pembukaan itu kalian harus bisa menarik perhatian para peserta didiknya, gitu. Kalau gurunya nggak semangat, apalagi peserta didiknya, apalagi project based learning yang basisnya online seperti ini. Yang kedua adalah apersepsi. Apersepsi tadi juga saya menemukan di videonya Ahmad Ali, apersepsinya itu juga masih kurang. Jadi mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi saat ini ataupun materi yang sebelumnya dengan kehidupan di sekitar kita ataupun juga materi yang saat ini dengan kehidupan yang ada di sekitar kalian seperti itu. Itu sangat penting gitu. Jadi bisa untuk membentuk konstruk ataupun pola pikir peserta didiknya sebelum gurunya menjelaskan ataupun sebelum gurunya memberikan proyek soal ataupun lain-lain. Nah, kemudian pada bagian inti ketika teman-teman melakukan praktek mengajar apapun, nggak hanya pakai project based learning, teman-teman itu yang pertama harus memberikan motivasi kepada peserta didiknya untuk bertanya, menjawab, menyanggah, dan sebagainya. Yang kedua, kalau bisa diberikan ice breaking gitu, biar teman-teman peserta didiknya itu nggak bosan. Kayak gitu, ice breakingnya berupa apa? Bisa berupa game. Game-nya itu bisa dimasukkan ataupun disisipkan materi-materi yang ada gitu. Nanti siapa yang bisa menjawab game-nya ataupun yang menang mendapatkan poin itu nanti juga akan bisa menciptakan keadaan ataupun suasana yang menyenangkan di kelas. Kemudian tentang project based learning-nya, tapi ini tadi dua videonya sudah bagus, project based learning-nya bagus, tepat sekali. Jadi intinya masih ke dalam keluasan cara mengajar, tapi itu nggak apa-apa, karena masih pertama kali teman-teman, untuk praktek mengajar pakai model seperti ini. Kan kalau di KDM itu kan masih keterampilan-keterampilan dasarnya aja, gitu. Oke, ya sudah untuk pertemuan hari ini Bu Asa hanya menjelaskan ataupun mengevaluasi, mereview tentang, praktek pembelajaran yang menggunakan PJBL aja. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya akan Bu Asa review lagi tentang video teman-teman yang praktek mengajar pakai pembelajaran online. Baik, jadi nanti teman-teman ketika praktek mengajar lagi nggak hanya di sini teman-teman harus lebih baik, lebih semangat dan termotivasi. Karena nantinya teman-teman itu adalah calon guru dari generasi milenial yang nggak sama, bahkan lebih lebih apa ya, lebih open lagi dari generasinya teman-teman. Oke, baik. Jadi Bu Asa harap
Dari video ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman agar bisa lebih baik lagi gitu. Tapi bukan berarti Bu Asa juga mengajarnya lebih baik dari teman-teman, sama-sama saling belajar. Baik, untuk pertemuan hari ini Bu Asa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.